Nama saya Abdul Karim. Kegiatan sekarang yang terakhir itu dari menulis ke membuat lagu. Pekerjaan saya hari-hari rutinnya kepala sekolah di SMP Negeri 1 Batu Ampar di Desa Padang Tikar 1 ya. Yang di Padang Tikar 1 ini dari bulan pertengahan Oktober 2021 sampai sekarang. Sebelumnya saya di Batu Ampar juga, namanya SMP Negeri 3, itu 5 tahun, dari 2016, September 2016 sampai September 2021, 5 tahun. Ya, tinggalnya di Pontianak, jadi seminggu pulang, datang pulang. Lamanya di sana tergantung kegiatan. Kalau di Pontianak lagi banyak kegiatan, jadi ya sering turun ke Pontianak. Ya, tapi kalau lagi tidak ada kegiatan, standby di Batu Ampar. Ya, keluarga selama ini ditinggal terus. Sesekali kalau kepengen istri dibawa, tapi jarang. Dan 5 tahun ini mungkin ada baru 3-4 kali. Jadi tidak rutin. Karena medannya agak berat. Yang ngeluh itu pasti ada, ya nama juga pengabdian. Yang dikeluhkan ini terutama masalah keuangan, karena transportnya besar, sementara pendapatan atau gaji yang di arah kota dengan di pedalaman itu sama. Jadi itu yang kendala yang terasa sekali yang dikeluhkan. Pakai ya darat, laut, nyebrang laut. Daerah Padang Tikar ini nyebrang laut ya. Jadi cerita saya menulis buku ini sebelumnya tuh belum ada keinginan. Jadi pas mau naik pangkat golongan dari 3D ke 4A itu persyaratan bagi guru itu harus menulis. Jadi dari situlah mulai pengen menulis. Cuman kalau menulis untuk naik pangkat kan itu yang udah akademik sama istilahnya kedinasan. Tapi saya lebih tertarik menulis ke cerpen atau novel. Ini inti awalnya tuh ingin menceritakan tentang pengalaman hidup yang udah dialami. Nah, itu jadi saya tuangkan dalam tulisan. Jadi Agustus 2020 itu saya udah mulai menulis. Alhamdulillah dalam waktu 1 minggu itu jadi 1 novel. Ya, jadi dalam menulis kalau udah jadi 1 buku itu lalu ketagihan. Itu mungkin sifat dari penulis. Jadi udah jadi 1 buku, lalu menulisnya. Ya, dan setelah menulis itu saya ajak kawan-kawan guru, siswa, sama masyarakat untuk juga menulis. Saya guru mapel IPS, ya ilmu pengetahuan sosial. Jadi sebelumnya tidak ada terpikir untuk bisa menulis atau apa. Timbul dari keinginan yang tadi saya bilang, keinginan untuk menuangkan tentang perjalanan hidup kepada anak cucu atau teman-teman yang lain. Dari situ keinginan pertama. Jadi pesan dari para instruktur, mentor menulis, kalau mau nulis tuh tulislah yang ada di pikiran, ada yang di hati, tulis ya katanya. Itu yang saya mulai kemarin itu. Jadi dari nulis cerpen, cerita-cerita pendek atau apa, udah selesai, juga nulis pantun yang ada di percakapan grup WhatsApp atau apa, nah itu udah saya bukukan juga. Nah, terus yang terakhir ini menulis tentang novel perjalanan hidup istri saya. Ya, dari kampung, cerita dia orang kampung
sekolah pun susah, ndak tinggi gitu kan, merantau ke Jakarta, ke Malaysia, bahkan kemarin mau sempat ke Amerika, terus bertemu dengan saya, menikah, sama sampai ngurus anak dari kecil sampai besar, itu saya tuangkan dalam novel ini. Bukan, kemarin dia dari Jakarta sempat mau diajak majikannya ke Amerika, tapi dia pikir juga katanya kalau ke Amerika sana nggak ada keluarga, nggak ada apa, jadi ya pulang lagi, akhirnya ketemu jodoh lah dengan saya itunya. Ya, tuangkan dalam novel yang berjudul Bunga. Yang mungkin saya lihat kan, ya ini novel cerita tentang istri saya, perjalanan hidupnya ini. Dari dia kecil, dari di kampung sampai anak-anak sudah besar dan pada sudah kuliah. Ini di novel Bunga namanya. Ini barusan. Ya. Sebenarnya materi ini ditulis oleh istri saya itu semenjak sudah saya menulis. Terus saya sempurnakan kemarin, ini seminggu jadi yang Bunga novel ini. Karena sama dari Agustus 2020 sampai Agustus 2021, 1 tahun saya tuh menulis terus, jadi bahannya udah ada, tinggal saya kembangkan, tinggal saya isi materinya, saya rangkai kata-katanya, jadilah buku ini. Dalam seminggu jadi. Iya. Sama juga buku-buku lain, cerpen juga seminggu. Jadi kalau ada rekan-rekan atau pemirsa yang mau lihat, itu di Facebook saya itu kumpulan cerpen. Jadi saya mengistilahkannya mini cerpen. Itu satu hari bisa 3 atau 4 cerpen kalau lagi mood gitu ya. Ya itu. Tapi sekarang udah saya kurangi. 2020 Agustus 2020. Karya sih yang udah terdata itu sekitar 28 buku. 28 buku. Baik cerita cerpen, pantun, novel, cerita mistik nyata. Yang saya tulis ini mistik nyata. Artinya yang udah saya alami sama teman-teman alami itu saya tuangkan dalam judulnya Ada Tapi Tidak Ada Tapi Nyata, itu judul bukunya. Ya, tapi belum dicetak itunya, cuman prosesnya udah ada. Itu cerita-cerita gaib, cerita mistis tapi nyata dan benar-benar terjadi. Jadi bukan rekayasa seperti sinetron atau apa, tapi memang real dan nyata. Ya. Itu yang saya ambil sumbernya itu. Ya, yang paling suka ini novel, karena novel yang saya tulis baik bukan hanya novel, cerpen atau cerita mistis, ini cita-cita nyata ya. Jadi yang saya tuangkan ke dalam tulisan ini bukan istilahnya lebih dominan ke rekayasanya, tapi cerita nyatanya saya tuangkan dari tulisan. Itu yang saya kesannya. Tapi novel ini yang kesan karena saya pikir novel itu agak susah. Kalau cerpen ini saya tergolongkan itu mudah karena satu hari bisa 2 atau 3 cerita yang saya ambil. Tapi kalau novel ini memang perlu waktu. Jadi yang agak berkesan ini novel. Karena itu perlu waktu lama itunya, mengumpulkan bahan sama datanya. Kalau saya sih kesulitannya enggak ada, cuman waktu. Karena kegiatan saya kan bukan hanya menulis. Menulis ini hanya istilahnya tambahan. Itu yang kalau ada kerjaan dinas atau apa yang lagi numpuk, itu yang agak tertunda gitu ya. Tapi kalau ada waktu 1 hari, 2 hari memang lagi mood, itu saya selesaikan. Makanya cerpen atau novel ini dalam waktu seminggu itu memang saya pulkan. Makanya selesai dalam waktu yang seminggu itu. Ya, jadi karena kau pikir mungkin minggu depan kesibukan udah banyak. Iya, ini novel. Ya, ini cerita tentang istri. Cuman di dalam novel ini tidak saya cantumkan nama istri atau apa, saya pakai nama samaran. Tapi alur ceritanya ini tentang perjalanan hidup istri saya dari kecil, dari umur berapa tahun sampai sekarang. Lebih berkesan ya, karena bukan hanya cerita tentang tokohnya, tapi di sini nanti anak cucu bisa ngelihat tentang mamanya, neneknya tertuang di sini. Ya, ini jadi cerita perjalanan hidup. Kalau biografi itu kurang menarik, jadi saya supaya lebih kesannya lebih sip, lebih mantap, itu saya jadikan cerita novel beserta dengan konflik-konfliknya dalam novel. Itu ya, ini cerita istri saya nih, Bunga namanya. Ya, karya lain ini juga, ya kalau ini adalah kumpulan
cerpen atau mini cerpen yang ada di Facebook saya. Facebook saya Enggo Al-Karim itu ada 90-an, 98 kalau saya hitung. Itu tentang mini cerpen. Jadi saya tuangkan dalam buku. Jadi kemarin ada anak-anak bilang isinya cerpen melulu Pak katanya di Facebooknya, katanya mungkin orang bosan atau apa. Jadi pas kemarin ada bersamaan dengan novel atau apa, ini saya jadikan buku. Ini adalah kumpulan dari cerpen-cerpen yang ada di Facebook saya. Saya mengistilahkannya mini cerpen karena cerpennya itu bisa dibaca pas satu layar HP. Jadi kalau cerpen atau apa kan panjang, jadi orang mungkin jenuh. Tapi dengan mini cerpen itu orang buka sekali gitu satu layar itu ceritanya pas. Nah, itu yang saya terobosan ini. Dan ini diikuti oleh para mentor, para instruktur, para penggerak literasi yang ada. Terus buku lain juga. Nah, ini Canda Lucu ini merupakan saya ambil dari percakapan di grup WhatsApp. Jadi ada beberapa teman yang hobi berpantun. Dia menyapa kawan, membalas sentilan kawan, ucapan kawan itu dalam Facebook, itu saya kumpulkan. Nah, inilah dalam bentuknya. Ada 2 buku yang kemarin Canda Lucu nih, yang pantun nih, karena setelah dikumpulkan dari grup WhatsApp ternyata pantunnya itu bisa nyampe 1000 lebih. Kalau dalam buku itu cukup 300 pantun itu udah bisa jadi 1 buku. Jadi kemarin udah saya buat 2 buku, ini yang terbarunya. Bersamaan dengan yang tadi novel ini, sama juga dengan tadi nih yang mini cerpennya. Ini 3 sekaligus kemarin yang saya langsung cetak itunya. Sekarang penerbit itu tidak ada susah. Memang awal-awalnya, awal menulis itu kita sulit menemukan siapa penerbit. Tapi sekarang nih setelah berlangsungnya waktu 1 tahun lebih, tidak susah bagi saya. Malah bisa memilah-milah mana penerbit yang cetak, cepat nyetaknya, mana penerbit yang istilahnya tidak berbelit-belit, itu dapat saya sekarang itunya. Jadi ada 4 penerbit yang udah saya jadi rekan gitu ya, jadi rekanan untuk mencetak buku ini. Ya, awalnya untuk mengejar jabatan apa ini, kenaikan pangkat awalnya, ya. Awalnya. Dalam waktu kenaikan pangkat itu bukan novel atau cerpennya, tapi memang itu tentang cerita tentang kedinasan. Jadi terpisah dia. Ya, munculnya saya keinginan untuk nulis novel sama cerpen ini, yaitu tadi keinginan untuk menuangkan perjalanan hidup untuk anak, cucu, dan ya keturunan lah. Jadi supaya untuk mereka tahu sejarah bapaknya, sejarah mamanya atau apa, itu keinginannya. Sekarang masih. Jadi kalau ada waktu itu saya tulis, minimal saya tulis di Facebook saya itu ya. Jadi memang udah berembuk dengan
teman-teman konsultasi, bincang-bincang, itu masing-masing penulis itu punya ciri khas. Ada ciri khas yang memang penulis itu nulis tentang karya ilmiah, jadi dia mahirnya di karya ilmiah. Kalau saya kayaknya memang cenderung di cerpen sama novel. Ya, tapi yang paling mudah tuh kalau saya bandingkan itu cerpen, karena cerpen itu ceritanya lepas, tidak terkait, dan idenya banyak. Jadi misalnya dari kita ketemu ini atau apa tuh, ini bisa jadi satu cerita, bahkan 2 atau 3 cerita. Itu yang tuh. Jadi setiap kalau udah jadi penulis itu momen apapun itu tak terlepas dari tulisan, apapun bisa ditulis. Itu jiwa penulis memang. Dan saya pun tidak menyangka bahwa saya sekarang ini tipenya ke sana gitu, tipe penulis itu ya. 2020 berarti saya usia berapa tuh ya, 68, berarti 69 saya, berarti umur 51 ya, umur 51 ya. Itu baru ada keinginan untuk meninggalkan istilahnya cerita hidup, pengalaman hidup, dan momen-momen lainnya kepada anak cucu. Itu yang pertama. Jadi baru, sebelumnya tidak terpikir mau jadi penulis atau apa, karena mungkin dari dulu sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan rutinitas, jadi tidak terpikir. Jadi Agustus 2020, itu pun awalnya menghadiri kegiatan yang diperintahkan dinas, lalu jatuh cinta dengan menulis itu. Ya, 51 ya. Jadi teman-teman bilang tidak ada istilah tua dalam berkarya. Malah katanya di usia tua itu sumber ceritanya, sumber inspirasi itu banyak. Kalah yang muda-muda katanya. Jadi para mentor, para instruktur kalau udah ngasih acara tuh malah saya dijadikannya narasumber. Ya, jadi walaupun sebagai peserta, tapi saya disuruh berbagi pengalaman dengan peserta yang lainnya. Karena para penulis itu mungkin dia punya link atau channel grupnya, mereka bisa jadi instruktur atau apa. Tapi sebenarnya saya yang harus jadi instruktur katanya. Karena karya saya itu lebih banyak dan mereka lihat isinya tuh kualitasnya oke, itu versi mereka itu ya.
bagi yang mulai menulis, ya kalau dilihat dari teori menulis, dari istilahnya YouTube menulis, itu tiga persyaratan dari menulis. Yang pertama niat, ya, segala sesuatu niat. Yang kedua sumbernya ada, yang kedua eksekusi actionnya itu ya sama juga dengan yang lainnya. Jadi tiga ini yang harus dipegang. Yang pertama niat, kedua sumbernya atau apa yang mau ditulis, dan ketiga lakukan, jangan ragu atau apa. Pesan para teman-teman yang menulis, kalau udah menulis itu jangan pernah dihapus katanya. Salah benar itu urusan, nanti kalau udah lempar ke penerbit itu ada yang mengedit. Nah, itu yang pesan kami kepada para pemula yang mau menulis. Ya, tadi karya novel, jumlah yang udah ada itu 28 judul yang udah ada. Yang udah jadi buku ini sekitar 16-17 buku. Ya, berarti masih ada 10 yang lagi tahap proses. Karena mencetak buku ini perlu biaya. Jadi kalau di penerbit, paling sedikit kita nyetak 10. Kalau 10 itu sekitar 1,2 juta. Tapi makin banyak kita cetak itu biayanya makin murah. Ya, jadi dia tidak dihitung per halaman tapi per ek gitu ya. Jadi mungkin kalau 10-nya 1,2 juta, tapi kalau 20-nya mungkin 1,6 juta. Makin 50 itu mungkin 2 juta lebih. Jadi makin banyak omset oplahnya yang dicetak itu makin murah. Jadi kalau 10 mungkin satu buku masih jatuhnya 50-an. Tapi kalau kita sampai 100 atau sampai 1000 itu satu buku tuh mungkin hanya 20-an gitulah. Jadi lebih murah kalau makin banyak jumlah omsetnya yang kita jual, yang kita cetak. Nah, itu sistem buku ini. Makin dikit jadi harganya mahal, kalau makin banyak jumlah X-nya yang kita itu makin murah.
Ya ceritanya 2000 tadi Agustus 2020 saya kan asik menulis. Asik menulis sampai 2000 Oktober 2021. Nah, di Oktober 2021 ini saya kena katanya mutasi atau rolling. Dari Mastad walaupun masih di Batu Ampar. Jadi saya dari dalam ke depan. Nah, di tempat yang baru mau ngambil kebijakan dalam waktu seminggu, 2 minggu tak mungkin. Jadi sambil merenung atau apa, mau nulis lagi, bosan saya. Karena banyak karya tuh kayaknya yang bacanya atau apa nih tidak banyak, hanya 200, 400 atau apa. Jadi saya terpikir kemarin bagaimana saya coba-coba menulis yang lebih singkat, puisi atau apa, tapi ada nadanya. Jadi awal mula ini saya menulis itu karena kemarin lagi istilahnya galau. Lagi galau pun bosan dengan kegiatan menulis yang jumlah penikmatnya atau pemirsanya ini tidak banyak. Jadi saya pikir apakah bisa membuat lagu. Jadi kemarin coba-coba nulis, diambil dari keluh kesah saya protes terhadap dinas yang tidak ditanggapi. Saya coba-coba rangkai ke dalam bacaan, terus saya coba-coba masukkan. Awal-awalnya susah, tapi lama-lama jadi satu. Besok lagi buat jadi satu. Akhirnya sampai saat ini saya bisa ada lagu yang 14 judul. 14 judul. Jadi kemarin saya coba cetak rekam di Pontianak, itu hasilnya kurang maksimal. Masih pakai akustik, pakai gitar itu tidak maksimal. Jadi kemarin saya coba lemparkan hasil karya saya ke adik saya, adik sepupu yang musisi Jakarta. Dilihatnya atau apa nih, sip bang katanya. Nah, cuman perlu modal. Jadi itu asal muasal saya buat lagu dari galau, terus kebiasaan menulis cerpen novel yang panjang saya pendekkan, terus saya masukkan nada. Ada alhamdulillah tanggapan dari adik sepupu saya musisi Jakarta itu katanya lagunya sip, enak didengar katanya. Jadi sampai saat ini ada 4 lagu yang udah saya rekod. Kemarin baru 1 lagu yang saya upload ke YouTube, itu nuansanya Mandarin. Waktu pertama ditulis, saya ciptakan itu tidak ketahuan tuh musiknya musik apa. Udah berlangsung itu kayaknya hati mengatakan ini kalau masuk Mandarin kayaknya klop gitu kan. Jadi bukan pas Imlek kemarin pas uploadnya, tapi memang dari datang sendiri gitu ya. Musiknya ini cocoknya masuk ke Mandarin, saya bilang kan. Kali adik aransemen masuk katanya. Itu asal muasalnya. Nanti bulan Maret ini ada 1 lagi itu katanya Selorok katanya. Lagunya udah jadi. Kalau dilihat nanti lagu-lagu saya, sungguhnya kamu saat denganmu, canda tawamu gairahkan hidupku, menitiklah tetes air mataku, sungguh indah di saat itu. Canda tawamu gairahkan hidupku, menitiklah tetes air mataku, sungguh indah di saat itu. 10 tahun kita telah berlalu, kau telah berubah, bahagialah hidupmu. Tak sanggup untuk mengenangmu, biarlah berlalu. Tak sanggup untuk mengingatmu, doaku
untukmu. Saya ngajar di SMP, ada yang tamat, ada datang yang baru setiap tahunnya. Dari situ saya temanya, terus karena kebiasaan menulis cerpen sama novel yang udah biasa nulis kata-kata roman, jadi saya pelintir liriknya itu seperti roman. Jadilah lagunya itu seperti percintaan. Padahal tema awalnya adalah kebiasaan di sekolah, rutinitas, ada yang tamat, yang kelas 9-nya, ada masuk baru lagi yang dari SD ke kelas 7. Itu lagu yang pertama. Nanti lagu yang Selorok nih, itu tentang protes saya ke dinas, mengapa saya dari dalam hanya dipindahkan ke depan, seharusnya pindah kecamatan. Jadilah lagu, itu nanti di bulan Maret akan saya upload. Kalau dilihat lagunya sih semuanya sama kesannya, cuman kemarin tuh yang berkesan malah si arrangernya, pembuat aransemennya. Ya, lagu yang kedua nanti di bulan Maret ini yang katanya lebih sip katanya dari versi musisi murni. Kalau saya kan sekarang ini kan tahapnya menciptakan lagu, tapi dari aransemennya yang udah 4 lagu ini dia bilang lagu Pesimis ini yang lebih sip katanya, baik dari musiknya, dari nadanya, dari liriknya, sama dari apa itu lagu Pesimis ini. Dan kemarin lagu Pesimis yang akan saya upload ini pernah diminta oleh penyanyi yang top. Ya, penyanyi top ibu kota itu udah mintanya, tapi tidak saya kasihkan. Karena saya pikir lagu ini bukan untuk saya jadi artis atau apa, ini hanya untuk kenangan. Kalaupun nanti saya diberi kesempatan untuk jadi artis atau apa, ya kita manfaatkan lah, mau bajir juga ada diambil. Jadi intinya berkarya dan berkarya. Karena saya lihat karya lagu dengan karya buku ini agak beda. Kalau buku, siapa yang hobi baca atau apa itu baru menikmati. Tapi kalau lagu, itu semua kalangan, dari ke anak kecil sampai orang tua, dimanapun dia berada, kapan-kapan pun dia bisa dikumandangkan. Dan masa berlaku lagu ini bisa puluhan tahun. Itu yang saya tertarik sekarang, mau menciptakan lagu terus, menulis lagu terus. Udah ada channel YouTube, jadi untukmu, judulnya Untukmu, itu nuansa Mandarin kemarin tuh. Jadi pas sebelum MB udah selesai, kendala kemarin agak lama di video klipnya. Channel sendiri ya, itu rencana kemarin mau join dengan yang lain, tapi katanya kalau udah punya YouTube sendiri, pakai sendiri aja katanya. Jadi karena channel YouTube ini itu ada sejak tahun 2013 kemarin, 2015 itu ya. Pas saya masih di SMP Negeri 3 Sungai Raya sini, di dekat Arang Limbung ya. Ya, jadi juga kemarin saya tanya adek gitu kan, apa untungnya kalau dinyanyikan orang? Nah, kan kemarin malah sempat kalau nyanyikan orang, apalagi suaranya bagus, mungkin bayar bang katanya. Wah, saya bilang kan
Saya yang ciptakan lagu, saya yang membiayai aransemennya, orang nyanyikannya kok malah saya yang bayar. Saya bilang kan, udahlah saya nyanyikan sendiri aja, bilang kan. Ya cuman ya karena saya bukan penyanyi atau apa, bagaimana nih bilang kan dengan masalah suara, gampang bang, nanti saya kawal gitu ya. Saya itulah kata adik, oke lah bilang kan. Nah, makanya kemarin pun saya pun tidak nyangka suara yang udah jadi pas tek vokal itu bisa menyesuaikan dengan musik karya mereka. Ya kebetulan adik sepupu ini dia juga aransemen, dia juga penyanyi, jadi dia paham, dia pun udah terbiasa berkawan atau bergelut dengan para penyanyi-penyanyi top ibu kota. Jadi dari suara pun kemarin dia masukkan penyanyi top pun bang, kalau tek vokal lagi rekaman tuh berulang-ulang katanya. Mungkin abang pernah lihat nonton konser penyanyi yang di kaset dengan penyanyi aslinya kan agak beda katanya. Itu yang motivasi saya kemarin agak bertambah lah untuk melakukan tek vokal sendiri, suara vokal sendiri. Nah ada sih kekhawatiran warga kemarin, katanya kalau artis nanti lupa dengan profesi sebagai guru, sebagai kepala sekolah, tapi saya bilang kan enggak, kan karena motif niat awal buat lagu ini hanya untuk karya dan untuk warisan ke anak cucu, itu aja, itu yang dipegang. Tapi mudah-mudahan walaupun nanti kata orang ada rezeki lain atau apa, niat atau motif saya ini tidak berubah, itu aja. Kalau dari segi penulisan, nulis lagu ini lebih simpel, lebih dikit, karena istilahnya hanya beberapa baris, kayak seperti puisi. Kalau dibandingkan dengan cerpen dan novel malah lebih rumit. Karena kalau cerpen itu kita dibatasi dengan halaman, apalagi kalau novel itu memang harus tebal makin bagus. Sedangkan nulis lagu ini katanya dikit, nah yang kendalanya itu di nadanya, masukkan nadanya. Jadi lagu-lagu yang saya udah buat itu ada yang cari nada dulu baru liriknya, ada juga yang liriknya dulu baru nadanya. Jadi beda-beda. Jadi kalau dibandingkan dengan menulis buku, dari segi menulis itu lebih simpel menulis lagu karena lebih mudah. Nah, yang susahnya itu nadanya. Tapi alhamdulillah sampai dari 14 judul ini memang awalnya cari nada, tapi sekarang ini sambil jalan tuh biasanya nadanya datang. Jadi pernah ada lagu satu itu pas saya lagi lampu merah tuh masuk di pikiran nadanya. Jadi pas lampu hijau jalan berhenti sebentar langsung saya cari nadanya, nada simpan supaya tidak hilang. Karena inspirasi nada itu kalau tidak segera direkam di HP atau apa tuh dia bisa hilang. Itu. Jadi itu inspirasi yang saya dapat dari 14 lagu. Jadi nada tuh datang sendiri dia. Ya, biaya produksinya. Karena saya bukan musisi, bukan pemain musik, itu kendalanya di sana. Ya, saya bisa ciptakan lagu, bisa ciptakan nada, cuman kendalanya di aransemen. Aransemen di Pontianak itu murah. Istilahnya 1 juta itu udah lengkap, tapi maaf kualitasnya kurang sip lah. Jadi kalau di Jakarta itu satu lagu saya hitung-hitung kemarin itu sekitar 5 juta rupiah itunya biaya produksinya dari aransemen sampai rekamannya. Semoga saya diberikan panjang umur, sehat, rencananya sampai saya masih bisa normal walaupun usia tua itu akan tetap berkarya. Jadi memang menulis sama membuat lagu ini itu persiapan setelah saya pensiun nanti. Jadi walaupun udah tua nanti mungkin saya tetap akan menciptakan lagu sama buat tulisan. Cuman kalau mungkin udah tua nanti suara pun udah tidak apa lagi, saya hanya sebagai pencipta, nanti anak-anak atau keluarga atau teman-teman atau siapapun yang mau nyanyi itu akan saya ciptakan gitu ya. Jadi kebiasaan menulis lagu sama cerpen ini insya Allah akan tetap saya lakukan selama saya masih sehat, masih panjang umur. Ya suka duka jadi guru
Itu kalau ada ya murid bermasalah atau siswa yang tidak lulus, itu yang dukanya lah. Kalau sukanya mungkin lebih banyak karena terbiasa dengan siswa, dengan suara tawa mereka, itu dukanya, sukanya. Tapi kalau dibandingkan dukanya, lebih banyak sukanya. Karena ngelihat anak-anak datang ke sekolah, bisa sampai belajar, bisa sampai pulang, itu adalah istilahnya kegembiraan yang tidak bisa diukur. Jadi kalau dukanya ini kalau siswa tuh ada yang berhenti karena misalnya ekonomi, karena menikah, karena ada masalah, itu yang kami sedihkan. Itu dari suka duka di guru. Kalau suka duka kepala sekolah ini, kalau ada masalah di sekolah, baik siswa atau guru atau kegiatan yang belum selesai, itu dukanya. Jadi kalau dibandingkan lebih banyak mana kepala guru atau kepala sekolah yang dukanya, kepala sekolah lebih banyak dukanya. Jadi kalau mau lebih banyak gembiranya, jadilah guru. Karena kalau kepala sekolah bebannya lebih banyak. Satu belum habis, timpa dengan yang lain. Itu lebih banyak dukanya daripada kepala sekolah. Tapi istilahnya seninya di kepala sekolah itu ada juga sendiri. Kalau perjalanan ke tempat tugas yang sekarang, daerah Kecamatan Batu Ampar, khususnya di Desa Padang Tikar namanya. Jadi kalau perjalanan ke sana tuh tidak bisa lewat darat, harus lewat air. Jadi dari Dermaga Rasau ke Padang Tikar. Jadi armada yang bisa dilalui itu hanya ada dua. Pertama speedboat, itu 1,5 jam. Cuman resikonya kita tidak bisa bawa kendaraan motor. Yang kedua itu pakai motor klotok, motor tambang atau motor air, itu sekitar 4,5 jam sampai 5 jam. Tapi kita bisa bawa kendaraan motor. Dari biaya sama itunya. Jadi kalau speed sekarang 100.000, kalau motor tambang itu 80 sama makan 20, 100 juga. Berarti seminggu sekali atau berapa hari baru pulang? Iya, baru pulang. Karena mau standby di sana pun kadang-kadang harus turun ke Pontianak untuk mengurus administrasi sama kegiatan di Pontianak. Jadi di standby pun tidak bisa, terlalu lama tidak bisa juga. Kalau di buku, kalau penulisan saya sekarang tidak ada merasakan kesulitan karena ide untuk menulis itu banyak. Kalau penerbitan ini, itu kendalanya di biaya. Kalau pas lagi tidak berduit, jadi karya buku yang sudah ditulis itu simpan dulu. Nanti pas ada dananya, misalnya ada sertifikasi turun atau apa, itu istilahnya disisihkan lah untuk menulis buku. Kalau pemasaran itu tergantung kita, motifnya mau kita komersilkan atau untuk karya pribadi. Kalau dikomersilkan, ya misal cetak 50 atau 100, ya harus pandai-pandai strateginya, jual dengan teman-teman seprofesi atau teman-teman sekolah atau teman-teman tetangga sekitar. Tapi kalau sekarang sih menulis ini kawan-kawan lebih menganjurkan ke aplikasi berbayar. Jadi saya kemarin ada nulis di aplikasi berbayar Wattpad, ada KBM, ada juga Blogger. Tapi sampai hari ini belum beruntung. Nasibnya belum ada. Sementara ada teman-teman nulis di KBM aplikasi itu 1 bulannya bisa dapat 40 juta dari menulis. Ada juga di Blogger itu ada 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 3 juta. Saya sampai hari ini dari 3 aplikasi itu belum ada yang nyangkut di kontak untuk dibayar, pakai iklan dia. Jadi sekarang bagi para penulis itu ada penyemangat istilahnya supaya mereka tuh tetap berkarya dan ada dihargai pembayaran itu. Jadi itu kendala di buku ini untuk terbitkannya. Tapi bagi orang tertentu mungkin 1 juta lebih atau 2 juta itu tidak masalah. Ya, terus kalau di lagu itu kalau bisa bermusik, pandai main organ tunggal, pandai main gitar, itu biayanya lebih mangkas. Tapi karena hidupnya ada yang ngatur, diberi kelebihan bisa main musik, tidak bisa cipta lagu. Ada orang tidak bisa bermusik, malah bisa cipta lagu. Disitulah istilahnya dipertemukan. Jadi kayak saya tidak bisa main musik, bukan tak terbiasa nyanyi,
cuma biasa-biasa dengar lagu-lagu, diberi amanah untuk ciptakan lagu, dan untuk jadikan musiknya saya harus bekerja sama dengan arranger dan itu harus berbayar. Ya, itu kendalanya. Lugunya kamu saat denganmu, canda tawamu gairahkan hidupku, menitiklah tetes air mataku, sungguh indah di saat itu. Canda tawamu gairahkan hidupku, menitiklah tetes air mataku, sungguh indah di saat itu. 10 tahun kita telah berlalu, kau telah berubah, bahagialah hidupmu. Tak sanggup untuk mengenangmu, biarlah berlalu. Tak sanggup untuk mengingatmu, doaku untukmu. Gairahkan hidupku, menitiklah tetes air mataku, sungguh indah di saat itu. 10 tahun kini telah berlalu, berubah, bahagialah hidupmu. Tak sanggup untuk mengenangmu, biarlah berganti, waktu terus berjalan, datang yang lain menggantikan dirimu. Kemesraan berbaur kehangatan, canda